Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami ada di tempat ini. Kami mau siapkan hati kami, kami siapkan pikiran kami, untuk kami menerima setiap berkat yang akan ditaburkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau pun bersukacita sebab kami pun bersukacita karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita sebab Tuhan baik. Selamat Tuhan berkati.
hati kami Bapa. Ya, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari keterangan hati kami, terima kasih Tuhan. Biar hidup kami selalu tertuju pada Engkau. Biar hidup kami selalu berpegang teguh pada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus kau
Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan kasih daripada Engkau dalam setiap kehidupan kami, umat ketebusan Engkau, sehingga malam hari ini kami kembali dapat beribadah tatap muka, dan semua ini kami percaya hanya karena kemurahan dan kebaikan daripada Engkau. Inilah sembah puji daripada umat Tuhan, kiranya semua yang kami bawa dengan ucapan syukur dari hati dan hidup kami menyenangkan hati Bapa. Demikian pula lengkapi kami, sirami hati kami umat-Mu dengan benih daripada firman, kebenaran daripada surga, sehingga membuat hidup-hidup kami ke depan penuh pengharapan dan hidup lebih baik seturut daripada kehendak Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi pendengaran, pengertian, dan pemahaman daripada umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati dan akan menerima berkat daripada firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa kembali ibadah tatap muka meskipun dalam keadaan yang terbatas, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Baik. Oke. Bisa ditayangkan? Ya. Pada kesempatan yang indah ini, pada ibadah petang hari ini kita mau berbicara tentang what is truth. Apa kebenaran itu? Berbicara tentang kebenaran atau truth di sini, saya mau katakan banyak sekali setiap orang memiliki pandangan akan kebenaran. Betul ya? Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, yang tidak akan pernah sama tentang kebenaran. Tetapi kebenaran yang kita pahami di dalam iman Kristen, kita pun juga harus menelaah kembali apa sebenarnya kebenaran. Jangan-jangan kita sedang salah yang seakan-akan melakukan mengikuti kebenaran, tetapi kita salah mengikuti jalan yang salah. Kan begitu ya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahkan pandangan serta penilaian akan sebuah kebenaran, saya katakan tadi satu sama lain berbeda adanya. Tetapi acap kali manusia senantiasa saling memaksakan pandangannya tentang kebenaran yang diyakini dengan tidak bijaksana. Yang benar ini begini, enggak sih, yang benar ini begini, kan begitu ya. Tidak usah kita berbicara lain keyakinan yang sama aja memaksakan seperti itu yang banyak terjadi. Dan ketika kita kembali, saya mau membawa kita melihat fakta dan realita yang ada, di mana lebih banyak perpecahan, lebih banyak pertengkaran, lebih banyak permusuhan, bahkan pembunuhan oleh karena kebenaran. Betul apa salah apa yang saya katakan? Kita lihat bagaimana dalam bernegara Israel dan Palestina. Terkadang apabila kita tidak melihat sejarah yang ada, sing bener iki sing ndi, kan gitu ya. Yang satu bilang benar, yang satu bilang miliknya, yang satu bilang bukan, seharusnya milikku. Akhirnya terjadi pertengkaran, permusuhan, pembunuhan, dan banyak korban oleh karena satu kebenaran. Bahkan di dalam berbangsa, ini negaraku, maaf kata yang sering terjadi, kamu bukan orang sini, pergi. Sehingga hubungan manusia satu sama lain dengan sesama oleh karena, dan maaf saya katakan dalam tanda kutip, oleh karena pengertian kebenaran menjadi bermusuhan, menjadi bertengkar. Bahkan dalam beragama, begitu. Agama satu sama lain saling membenarkan, saya yang benar, itu bukan nabi, itu bukan Tuhan, kan begitu? Mungkin berbicara lingkup lebih kecil lagi, berbicara tentang kekristenan sendiri, satu sama lain. Itu Katolik, ini Kristen Protestan, ini Kristen Pentekostal, Kristen karismatik. Kayaknya kebenarannya berbeda, padahal Tuhannya sama, kan begitu? Nah, bagaimana kita menyikapi kebenaran ini sendiri? Apa sebetulnya kebenaran yang Tuhan mau artikan dan mau kita kerjakan sebagai umat ketebusan dan orang-orang yang percaya? Bahkan terlebih dalam fakta dan realita yang ada di dalam berumah tangga.
Terkadang suami merasa lebih benar sudah berperilaku sebagai seorang kepala rumah tangga. Istri merasa juga lebih benar karena sudah berlaku seperti ibu rumah tangga dengan baik. Semua saling berebut kebenaran, seakan-akan saling menyalahkan dan lebih menonjolkan kekurangan yang ada di dalam rumah tangga. Betul ya? Faktanya kan begitu ya. Ada yang berumah tangga merasa, ya wis kamu yang benar, aku yang salah. Ada? Halo? Seringkali ingin menonjolkan diri bahwa dirinya yang lebih benar, apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia mengerti, apa yang dia kerjakan lebih benar. Di mana seharusnya kalau kita memahami fakta dan realita, seharusnya dengan hadirnya kebenaran menjadikan realita dalam hidup ini menjadi lebih baik. Tetapi pada fakta dan realita, oleh karena kebenaran yang salah dimengerti, salah dipahami, sehingga menimbulkan sebuah kesalahan dan kekacauan dalam pelaksanaannya dalam hidup ini, baik dalam beragama, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berumah tangga, kacau. Bahkan di dalam Alkitab dicatat di sana di mana Tuhan Yesus sebagai kebenaran yang kita percayai juga mengalami pergolakan dan penolakan dari bangsa yang dituju sebagai bangsa yang dicintainya. Mari kita buka sejenak dalam Yohanes pasal ke-8 ayat ke-30 sampai 36. Saya berharap dari pengertian pembuka daripada khotbah ini kita mulai membuka wawasan kita, mulai menerima hal-hal yang memang benar-benar terjadi, sehingga kita bisa kembali menyinkronkan, mengkoreksi diri kita. Apakah kita selama ini benar-benar melakukan kebenaran atau sedang melakukan sebuah hal yang lain? Mari kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-30 sampai 36. Dikatakan di sana, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya padanya. Terus ayat 1. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi apa yang dilakukan dan dijawab oleh bangsa Yahudi? 3. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Mereka mempercayai Kristus pada mulanya, dan ketika Kristus memberikan sebuah perintah supaya menghidupi, tinggal di dalam Dia, mencontoh, meneladani Yesus Kristus di dalam kebenaran, Dia berkata, siapa engkau berani berkata bahwa engkau adalah kebenaran? Kami adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sindiran. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sesungguhnya apabila kita benar-benar memahami, dan saya berharap pada malam hari ini saya memberikan gambaran tentang kebenaran seperti apa yang Yesus kehendaki, kita benar-benar dimerdekakan di dalamnya. Jangan seakan-akan kita mengikut kebenaran, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, tetapi kita sedang membungkus diri kita dengan agamawi. Oke, kita sambung. Bahkan apabila kita mau melihat lebih lagi dalam Alkitab, dalam sisi yang lain, Alkitab juga menulis tentang gambaran akan kebenaran yang ada. Yuk kita buka kembali Injil Lukas pasal ke-10 ayat ke-25. Injil Lukas pasal ke-10 ayat ke-25 sampai dengan 37. Mari kita lihat cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Di mana letak kebenarannya? Mari kita lihat. Injil Lukas pasal ke-10 ayat 25. Pada suatu kali diceritakan di sana, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 26. Tapi Yesus menjawabnya lain. Yesus tidak menjawab ABC, tetapi Yesus memberikan perumpamaan, memberikan cerita. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? 27.
Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap. Sambung 28. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini sama dengan ditanya begini. Bagaimana iman jemaat Tuhan ketika engkau menghadapi kendala atau permasalahan dalam hidup? Berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Tapi nyatanya, nggak tahu. 29. Ya, sambung. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Inilah kodrat daripada manusia. 30. Tapi Yesus memberikan sebuah ilustrasi di dalamnya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Apa yang disaksikan di sana? Berikutnya 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Saya mau tanya, yang dikatakan imam itu orang benar atau enggak? Hidupnya pasti soleh, hidupnya pasti selalu membaca kitab-kitab Tuhan, kan begitu ya? Rajin berdoa, pakaiannya pun saleh. Amin. Tidak seperti hambanya yang ngawur pakai jin, membawa roh kegelapan di gereja. Tidak ya Bapak Ibu ya. Betul ya, saya memberikan gambaran ini. Sebagaimana wujud profesi, sebagaimana status kehidupan sehari-hari, seorang imam yang seharusnya melakukan sebuah kebenaran dan menjadi contoh kebenaran, apa yang dikatakan firman, turun melalui jalan itu. Kalau turun melalui jalan itu, melihat apa yang terjadi, seseorang yang dirampok dan dipukuli, tapi firman Tuhan menulis apa? Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Orang awam akan mengatakan, gak benar pendeta seperti ini. Kan begitu ya bahasanya. Bisa dimengerti sampai di sini? Nah terus yang benar yang bagaimana? 32. Demikian juga seorang Lewi, pelayan Tuhan, yang rajin ke gereja, melayani pekerjaan Tuhan, membantu melayani, merawat, memperhatikan jemaat, penuh kasih di dalam gereja. Selamat siang, shalom Bapak Eli, apa kabar? Sudah makan? Begitu kan? Tetapi apa yang dikatakan? Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Gak benar Romo. Begitu ya? Apa itu benar? 33. Lalu datang seorang Samaria, dikatakan seorang yang fasik, orang Samaria, seorang yang tidak mempunyai Tuhan. Tadi apa yang dikatakan? Sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dirawat, dibawa ke hotel, disuruh orang dibayari sampai dia sembuh. Kalau kurang disuruh pulang. Orang yang secara status dikatakan tidak benar, tetapi menjadi benar dalam perbuatan. Yang benar yang mana? Umat Tuhan ini harus gimana? Dan begitu kan pertanyaannya? Mari kita lihat lebih dalam. Apa dan bagaimana kebenaran itu sendiri? Mari kita pada petang hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kita bersama-sama belajar untuk memahami tentang kebenaran. Yuk kita buka Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Inilah kebenaran. Yesaya pasal ke-32 ayat ke-17. Ya, kita sama-sama, kami undang balik berdiri, kita baca bersama-sama dengan keras. 3, 2, 1. Dan akibat kebenaran, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian kasih. Niko di sana ada bahasa Inggrisnya?
Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di dalam bahasa Inggris dikatakan dengan jelas, and the word of righteousness shall be peace. Dalam arti yang gamblang adalah apa yang dikerjakan oleh kebenaran seharusnya adalah damai sejahtera. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, diupayakan, diusahakan. Bukan hanya berkata tentang status oleh karena percaya Kristus, bukan hanya karena status menjadi seorang Kristen, bukan hanya status menjadi seorang pendeta, tetapi sebuah upaya. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Kebenaran adalah usaha, work, sesuatu yang harus dikerjakan untuk mewujudkan damai sejahtera. Karena Yesaya mengatakan, kembali ke bahasa Indonesia, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dalam artian yang gamblang, meskipun kita mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti semua teologi yang ada, mengerti di dalam ibadah semua, tetapi apabila kita tidak mengerjakan kebenaran itu yang sesungguhnya, maka tidak akan ada damai sejahtera yang kita hasilkan. Kita sebenarnya sedang berjalan ke jalan yang salah. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran adalah usaha untuk mewujudkan damai sejahtera. Bukan agamamu yang menjadikan engkau mewujudkan damai sejahtera. Bukan status kita menjadi orang percaya yang mewujudkan damai sejahtera. Tetapi usaha kita ketika kita sudah memperoleh kebenaran daripada Kristus, itulah yang mewujudkan damai sejahtera. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, oke? Yohanes pasal 14 ayat 6. Dapat? Ya. 14 6. Oke. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan di sini dikatakan di bagian yang pertama, kebenaran adalah usaha untuk mewujudkan damai sejahtera. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan damai sejahtera atau mengusahakan kebenaran itu untuk mewujudkan damai sejahtera apabila tidak ada Kristus di dalam diri kita? Percaya enggak? Memahami Kristus, menghidupi di dalam diri Anda, terus kita mau berkata, aku orang benar. Siapa yang membenarkan kita? Hanya Yesus Kristus. Sehingga saya dapat katakan, bagaimana mungkin orang dapat mengusahakan damai sejahtera apabila di dalam dirinya tidak ada damai? Dan disinilah yang harus menjadi langkah awal untuk memahami akan kebenaran, yaitu kita perlu Yesus Kristus sebagai kebenaran yang mutlak. Karena manusia tidak akan dapat menghasilkan dan mengerjakan damai sejahtera itu sendiri tanpa Kristus. Ini adalah sambungan dari self-helpism kemarin, sehingga manusia hanya menghibur dirinya, meyakinkan dirinya, memuaskan kebutuhan psikologisnya, menenangkan jiwanya sementara. Tetapi ketika di dalam Kristus ada benar-benar damai sejahtera. Saya mohon maaf tidak bisa menayangkan karena terlambat saya memberi ke operator. Bagaimana sekarang dengan modernisasi, orang Buddha melakukan aktivitas kerohaniannya juga mempunyai sebuah puji-pujian yang seperti halnya orang karismatik lakukan. Nanti lain kali saya akan tanyakan. Kembali kepada kebenaran adalah usaha untuk mewujudkan damai sejahtera, di mana Kristus harus menjadi awal dasar di dalam segalanya. Sehingga sering kita menyanyikan, melantunkan pujian, "Kalaku cari damai, terus hanya ku dapat." Masa? Coba saya tanya, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam, jangan-jangan kerjaan, bukan dalam Kristus. Aku lihat tokoku rame, aku damai loh Pak. Haleluya. Enggak ya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam, enggak. Lek depositoku akeh, aku damai loh Pak. Amin. Haleluya.
Tetapi saya mau berkata, semua ini tergantung daripada kesungguhan kita dalam menyelami kebenaran. Apabila kita tidak sungguh-sungguh di dalam menyelami kebenaran itu, maka kita akan meletakkan damai itu sendiri pada hal-hal yang lain. Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-21 menulis bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kita mengerti bahwa damai sejahtera hanya ada dalam Kristus. Seharusnya hati kita menaruh harta kita adalah Kristus supaya kita memperoleh damai sejahtera. Betul? Tetapi pada fakta yang ada dan keadaan yang ada menjadikan kita beralih. Makanya saya berkata, tergantung dari kesungguhan umat Tuhan dalam menyelami kebenaran itu sendiri. Satu contoh. Sekarang cari uang susah atau gampang? Yuk, gampang-gampang angel. Diparani Melayu, tapi parani hilang, gitu ya. Seringkali kita berpikir seperti ini. Gak ada duit, gak iso kerja, Pak. Begitu ya? Tadi di mobil dikatakan gak ada duit, bingung sekolah. Betul ya? Gak ada uang, gak bisa kerja ya? Amin? Betul? Halo? Anybody who? Siapa yang di sini kalau gak punya uang bisa kerja? Gak ada uang, susah mau kerja. Nek uangnya akeh mau kerja apapun bisa. Begitu ya faktanya ya. Tetapi kebenarannya bagaimana? Bukankah yang menghasilkan uang itu ketika kita bekerja? Bukan ada uang dulu terus kita bisa bekerja kan? Tapi kita bekerja baru ada uang. Nah kenapa kita harus berpikir uang adalah segala-galanya? Halo? Sering kita diputar balik oleh iblis. Sehingga kita tidak berupaya dan bekerja di dalamnya. Gak ada duit, gak kerja. Bener ketoknya. Tapi sesungguhnya ketika kau kerja, kau diberkati dan kau dapat uang. Amin. Sehingga ketika kita berkonsep kebenaran yang diberikan oleh iblis, gak ada uang, gak kerja. Ketika kita gak punya uang, asal-asal kerja. Ya enggak? Akhirnya kita berpikir, melakukan hal yang kecil, hasilnya apa? Ukur dodol gedang goreng untuk piro, kapan sogene, anaknya 10, gak ada uang, gak kerja. Padahal firman Tuhan kan menulis, apabila kita bisa dipercaya daripada sesuatu yang kecil, maka akan diberikan sesuatu yang besar. Bekerjalah maka engkau akan menghasilkan uang. Amsal juga menulis, tak bekerja maka engkau jangan makan. Konsep ini sama diputar balikkan kebenaran ini oleh iblis seperti halnya pada awal di Taman Eden bagaimana Adam dan Hawa dibujuk oleh iblis. Apabila engkau makan, engkau akan tahu baik dan jahat. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan manusia tidak perlu tahu yang jahat, cukup yang baik karena aku menciptakan segalanya baik adanya. Dan pada fakta hari ini manusia masih mengasihi yang jahat. Mau bukti? Kalau ada kabar buruk dan kabar baik, lebih suka kabar buruk atau kabar baik? Semua akan suka kabar baik, tapi lebih penasaran kabar buruk. Betul? Buktinya, infotainment tentang gosip lebih laris daripada semuanya. Daripada infotainment yang mendidik. Ya atau ya, apa enggak. Mari kita kembali. Sehingga kita harus mengerti dengan benar bahwa kebenaran itu adalah sebuah usaha untuk mewujudkan damai sejahtera. Dan saya mau katakan di sini demikian. Mana kebenarannya? Yesus Kristus sendiri, Alkitab, atau hidup saudara dan saya sebagai orang beriman? Mana kebenaran? Yesus Pak, betul. Alkitab Pak, betul. Banyak orang di dalam iman kekristenan berkata, Yesus adalah segala-galanya, dia seakan-akan terpaku, Yesuslah, betul. Dan dia membaca Alkitab, betul. Tetapi dia do nothing. Yakobus katakan, tidak ada gunanya tanpa perbuatan. Iman mati. Dan kebenaran yang sesungguhnya adalah ketika kita mengalami Kristus sebagai Allah Tuhan kita menghidupi, mengerti, memahami pribadinya melalui firman. Kita meneladani dan melakukan di dalam hidup kita. Dan itulah kebenaran.
Sehingga kita tidak sedang melakukan status saja, tetapi kehidupan yang sungguh. Mari buka kembali dalam Roma pasal ke-15 ayat pertama sampai 7. Saya mau katakan di sini tentang bagian yang pertama, di mana kebenaran adalah usaha untuk mewujudkan damai sejahtera. Roma pasal ke-15 ayat pertama sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Oke? 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya. 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, termasuk hari ini, pelajaran bagi saya dan saudara jemaat Tuhan yang terkasih, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. 6. Sehingga dalam satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tadi ayat ini. Seringkali kita salah dalam memahami kebenaran, seakan-akan kebenaran penebusan Kristus, kemurahan Kristus hanya untuk kebutuhan kita pribadi, dan kita menganggap itu kebenaran yang mutlak. Enggak. Sehingga kita membuat status dalam diri kita, aku anak Allah, dan orang yang belum percaya kepada Kristus bukan anak Allah. Nah, anaknya siapa? Tapi firman di dalam Paulus mengajar dalam Roma, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Dan itulah kebenaran. Janganlah kita sibuk dengan sebuah status kita, tapi kita tidak melakukan sebuah perbuatan yang benar-benar. Damai sejahtera diwujudkan, saya katakan di sini, diwujudkan sebagai penyataan atau dinyatakannya hukum Allah yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihlah sesamamu seperti orang mengasihi dirimu sendiri. Sehingga kebenaran yang kita terima dalam Kristus adalah upaya awal kita dan upaya kita ke depan di dalam pengharapan kita di dalam Dia untuk melakukan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu menerima satu sama lain seperti Kristus juga telah menerima saudara-saudara. Oleh karena pembenaran dalam Yesus Kristus kita peroleh pendamaian dengan Allah. Sehingga kita dapat kembali mengasihi dan dikasihi oleh Allah. Demikian juga dengan sesama. Jangan kita hanya menerima pembenaran supaya kita bisa didamaikan dan kita sedang melakukan, seakan-akan kita sedang melakukan kebenaran, tapi kita tidak mengasihi sesama. Kebenaran macam apa itu? Bahkan kita menghakimi satu sama lain. Kebenaran macam apa itu? Kebenaran yang menimbulkan kekacauan iman. Amin. Mari kita benar-benar merubah cara pandang kita. Saya mau memberi contoh begini. Pintu besi rumah saya, toko, itu adalah pintu besi yang lama. Sehingga ketika dikaitkan, kaitnya ini kurang bisa nempel dengan baik, sehingga ketika dipaksa ditarik dia akan ikut terbuka. Akhirnya kita memberi seperti kancingan cangklongan gini untuk memperkuat. Tetapi kelemahannya adalah ketika salah satu keluar, meskipun dia bawa kunci, yang di dalam nyangklong gini tidak akan pernah bisa dibuka.
Oke. Satu ketika saya berkata kepada anak saya yang wanita, ini sebagai contoh, nih papa tak keluar sebentar cari nasi goreng, papa bawa kunci, jangan dicangkleng begini ya, nanti papa nggak bisa buka. Oke pak, itu ceritanya. Akhirnya keluarlah saya mencari nasi goreng. 15 menit kemudian saya pulang, saya coba buka. Letak, loh, dicangkleng. Noleh ke belakang, hujan. Nggak bawa handphone, di rumah saya nggak ada bel, antara toko sama belakang cukup jauh, katok-katok, kedengaran nggak? Enggak. Secara manusiawi, berdedek orang Jawa. Kebenarannya adalah seharusnya saya marah kepada saya. Diomongi kok tidak dengarkan, kayak begini papa gimana di depan ini? Kan begitu ya? Dan pada akhirnya entah gimana anak saya mungkin feeling kok tidak datang-datang, dia ke depan dan buka pintu. Papa sudah datang. Dari pagi pak. Ambil satu hikmah ini ya, saya lanjutkan dulu. Simpan contohnya. Yang kedua, di mana yang pertama dikatakan kebenaran adalah usaha untuk mewujudkan damai sejahtera, dan yang kedua, kebenaran dinyatakan untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman. Oleh sebab itu, apabila kita belum memahami dan mengerjakan dua hal ini, kita sebenarnya sedang berjalan belum dalam kebenaran. Oke. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 dikatakan supaya kita bisa tenang dan kita berdoa. Apabila kebenaran itu hidup dalam diri kita benar-benar dan kita sudah bisa menjadi damai sejahtera dan menciptakan sebuah ketenangan, maka kita bisa berdoa. Dalam arti berdoa di sini, maka ketika itu dinyatakan hati kita benar-benar tenang, percaya, maka kita bisa membangun hubungan dengan Bapa di surga. Berdoa. Betul ya? Seringkali kita tidak mengalami sebuah ketenangan dan kita berdoa bingung apa yang mau didoakan. Kok banyak sekali list permintaannya, begitu. Tetapi ketika kita benar-benar mengerti dan ada ketenangan dan ketentraman, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terpenting, kita bisa bersekutu dengan sesama. Jangan sampai ngomong kita sudah benar, dibenarkan, kita hidup dari kebenaran sebagai umat Tuhan, tapi senang gegeran yang tak umat Tuhan. Itu Pak Tony itu sombong sekarang gini. Aduh, kok cari rame aja sukanya. Tapi aktif, tapi tidak ada di sini, tidak tahu gimana dia. Seringkali kita seperti itu. Mari kita perbaiki di dalamnya. Bahkan di dalam Mazmur pasal 133 dikatakan, apabila kebenaran itu dinyatakan dan menciptakan ketenangan dan ketentraman, Mazmur mengatakan apa? Berkat dicurahkan. Di rumah jadi kerasan, kerja diberkati, jadi giat, kayak begitu ya. Bahkan di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai 38 nanti kita baca sama-sama. Yesus memberikan kesaksian hidupnya bahwa dialah kebenaran yang sesungguhnya harus kita teladani untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman. Yuk kita baca. Yohanes pasal ke-18 ayat ke-37 dan 38. 37, 18, 37. Nah, ketika diperhadapkan di hadapan Pontius Pilatus, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Ditanya kepada Yesus. Jawab Yesus, engkau yang mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. 38. Kata Pilatus kepadanya, apa kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Saya mau tutup dengan sambungan cerita yang tadi.
Apabila pada waktu itu Tuhan Yesus ngeyel, orang Jawa bilang, aku itu betul-betul Raja Yahudi, Allah yang ditunjuk oleh Bapakku di surga. Wah, kalian menunjukkan semua bukti-bukti. Aku sudah melakukan mujizat, bla 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 dan sebagainya. Tambah geger enggak? Sederhananya, dari contoh saya yang pertama tadi, begitu anak saya buka pintu, ceklek, Papa, sudah dari tadi, Pak. Kalau saya marah habis-habisan. Kamu tuh tidak dengarkan orang tua. Anak macam apa? Seharusnya sudah dibilangi jangan ditutup begini. Papa nggak bisa masuk. Di luar sana tuh. Ini nasi goreng sampai dingin. Dari asal hujan. Mungkin anak saya akan bilang, maaf Pak. Jangan cuma maaf aja. Panjang akhirnya. Kelanjutannya apa? Tidak ada ketenangan dan ketentraman. Sego gorengnya sudah dingin, dimakan tidak enak, perasaan tidak enak, timbul luka kepada Anda. Betul? Terus saya bilang, akulah pendeta yang mengajar kebenaran. Angsyok ya. Saya kembalikan kepada jemaat Tuhan. Ketika kita berani bilang, akulah Kristen, umat ketebusan yang mengasihi Kristus Yesus. Tetapi apabila engkau tidak mengusahakan damai sejahtera dan tidak menyatakan damai sejahtera sebagai ketenangan dan ketentraman, tidak ada kebenaran dalam diri. Nah, terus apa kelanjutannya? Saya mencoba menunggu waktu. Iya nih. Papa udah agak lama di sini. Ayo sudah masuk. Nasinya keburu dingin. Kita makan. Doni, tadi kan Papa udah bilang jangan dikunci. Papa kan bawa kunci. Kok dikunci? Kenapa? Iya Pak. Tadi itu ada orang banyak di depan. Aku takut. Takutnya nanti buka kan bahaya. Terkadang ada sesuatu yang kita tidak ngerti. Asal kita merasa diri kita benar, terus menyalahkan yang lain. Ketika ada komunikasi yang baik dan waktu yang tepat, akhirnya saya berkata, iya ya, seandainya tidak dicampleng begini, dipaksa buka sama orang-orang yang di depan, mana membahayakan anak-anak saya. Bisa dimengerti dari contoh ini. Mari kita mempunyai kesabaran untuk melihat sebuah kebenaran, sehingga kita melakukan dengan benar-benar sebagai terang, mewujudkan damai sejahtera, dan di sana ada ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Mari saya undang BL Singat dan bermain musik. Haleluya. Mari umat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kala ku cari damai. Haleluya. Marilah di hari-hari yang jahat ini kita sungguh-sungguh menaruh hati kita, menjadikan Kristus sebagai sumber damai sejahtera, sumber daripada kebenaran, menjadi harta satu-satunya. Kita taruh hati kita, sehingga keberadaan kita sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, baik di dalam rumah tangga juga, damai sejahtera itu terwujud, ketenangan, ketentraman itu terwujud, dan benar-benar kebenaran itu hidup, bukan hanya sebuah status, hidup. Kristus dinyatakan dan Bapa di surga dimuliakan. Cari
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan kehidupan kita hari demi hari di dalam keadaan apapun. Kita melihat bahwa kita ada hari ini sebagaimana kita ada hanya oleh karena kasih Kristus. Kasih yang ingin membenarkan hidup saudara dan saya, mengembalikan kebenaran hidup saudara dan saya, sehingga keadaan hidup kita kembali berkenan di hadapan Tuhan, kembali berkenan di hadapan Bapa di surga. Itulah kebenaran. Tetapi tidak berhenti daripada itu. Mari kita aplikasikan ini semua, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai tanggung jawab secara hukum, tetapi kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ada sebagaimana kita ada, sebagai kebenaran yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Nyatakanlah damai sejahtera, usahakanlah damai sejahtera dimanapun kamu berada, dan jadikanlah damai sejahtera itu ketenangan dan ketenangan, sehingga siapapun dimanapun orang dekat dengan kita merasakan Kristus sebagai kebenaran, hidup dan kenyamanan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas sebagian daripada firman yang menegur, menasihati, dan mengingatkan kami semua, hamba-Mu ini terlebih, untuk kembali menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, mengusahakan damai sejahtera, dan menyatakannya di dalam ketenangan dan ketentraman sampai Engkau datang kedua kali. Meteraikan firman-Mu ini, sehingga umat Tuhan yang mendengar, terlebih hamba-Mu, mampu melakukannya dan memuliakan nama Bapa. Kami perlu pertolongan daripada Engkau, Roh Kudus. Tolong daripada umat-Mu ini, bukan hanya berstatus orang yang dibenarkan tetapi tidak melakukan kebenaran, tapi kami mau hidup bukan hanya karena status, tapi karena perbuatan kami, kesadaran kami, cinta kami kepada Engkau sebagai Allah yang sudah menebus dosa kami. Mampukan umat-Mu, mampukan kami, setiap kami yang hadir pada malam hari ini ataupun yang melihat secara online, Tuhan mampukan sehingga pada hari-hari yang jahat ini kami tidak larut kepada kejahatan, dan kami tidak semakin jahat oleh karena harta dunia, kami tidak semakin jahat oleh karena penyesat-penyesat, dan kami tidak akan membiarkan iblis mendapat keuntungan daripada semua, tetapi oleh karena pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kami mampu melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Izinkan kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang dalam pergumulan dalam hidup. Nyatakanlah kebenaran di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak resah lagi dalam pergumulan, tidak resah lagi dalam sakit penyakit, karena mereka tahu mereka sedang mengikut Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan ada pengharapan di dalam kehidupan mereka. Dan juga berkati setiap usaha umat-Mu dalam keadaan apapun. Cukupkan dan mampukan mereka untuk mengelola apa yang mereka usahakan, sehingga hari-hari mereka bukan hari-hari yang penuh keluh kesah, tetapi rasa syukur karena Yesus Kristus turut bekerja di dalamnya. Kami bersyukur atas ibadah pada malam hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menengadahkan wajah kita dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menjadikan kau mampu menghidupi kebenaran, yang menjadikan kau mampu melakukan kebenaran, dan dimanapun kau berada damai sejahtera itu ada, dan ketenangan serta ketentraman itu ada, dan Yesus Kristus Bapa di surga dipermuliakan oleh karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati.